wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, minggu ini kita akan masuk pembelajaran tentang konsep dasar lawan gabung. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Mematus ya? Ya, Bu. Mematus. Masih ingat nggak berapa berat nomor untuk bayi baru lahir? Oke, masih ingat? Bayi baru lahir nomornya berapa beratnya? 2.500 gram. Nah, sekarang kita sudah bahas lagi. Sekarang kita memasuki konsep dasar rawat gabung. Apa sih sebenarnya rawat gabung ini? Jadi rawat gabung ini adalah di mana ibu dan bayi itu sama, ya, tempatnya sama, ya, dirawatnya dengan tempat yang sama. Nah, secara lengkap, jadi rawat gabung ini adalah suatu sistem perawatan ibu dan anak bersama-sama pada tempat yang berdekatan, sehingga memungkinkan sewaktu-waktu setiap ibu dapat menyusui anaknya. Itu secara lengkap dari rawat gabung. Nah, ada juga penjelasan lain. Apa itu? Rawat gabung adalah satu cara perawatan di mana ibu dan bayi yang baru lahir ya tidak dipisahkan. Memang seharusnya ibu dan bayi itu tidak boleh dipisahkan, terutama ketika baru lahir. Itu harus bisa ibu dan bayi melaksanakan skin. Apa itu skin? Sesungguhnya sentuhan ibu, ada sentuhan antara ibu dan bayi. Kalau dirawat gabung ini dia harus 24 jam bersama bayinya. Jadi bayi itu tidak boleh dipisahkan. Nah, kalau misalnya ini ada klinik yang tidak memungkinkan rawat gabung, maka bisa tetap dilakukan rawat gabung ya. Karena rawat gabung itu sendiri ada dua jenis. Pertama itu rawat gabung kontinu yaitu 24 jam. Bagi klinik yang misalnya tidak mampu membuat rawat gabung, maka lakukan rawat gabung parsial. Yaitu apa? Bayi dan ibu disatukan di jam-jam tertentu. Misal bayinya mau nenek, maka disitu kasih sama ibunya ya. Jadi enggak harus. Kalau misalnya kita tidak bisa merasakan klinik ya, mungkin kliniknya ada ukurannya kecil, tidak memungkinkan setiap ibu harus rawat gabung. Maka klinik bisa melakukan rawat gabung kedua, yaitu rawat gabung parsial. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari rawat gabung ini? Pertama, apa? Memberikan emosional. Ya, ibu dapat memberikan Kasih sayang sepenuhnya. Jika kita beri rawat gabung, otomatis timbul rasa sayang, timbul rasa keibuan, ya kan? Mungkin selama ini dia belum punya bayi, pernah merawat bayi, misal merawat bayi kakaknya. Nah, hari ini dia rawat bayinya sendiri. Nah, pasti kan ada rasa takut, rasa takut salah, takut pegang. Nah, disinilah gunanya dirawat gabung. Ya, jadi dia bisa merasakan langsung gimana rasanya dari ibu. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pada ibu dan keluarga untuk mendapatkan pengalaman dengan merawat bayi dan juga ya. Selanjutnya, penggunaan nasi agar bayi dapat sesegera mungkin mendapatkan kolesterol atau ASI. Apa itu kolesterol? Air susu yang pertama kali keluar. Iya, air susu itu yang pertama kali keluar. Dia warnanya kuning, banyak gizinya, banyak vitaminnya, banyak proteinnya, imunisasi yang paling tinggi, di segi imunitas yang paling tinggi ya. Iya, yang Bu. selalu disangka orang adalah apa? Susu basi. Basi. Padahal aslinya bukan susu basi. Karena gizi itu semua, maka dia warnanya berkuning-kuningan. Padahal bukan susu basi. Ya, ada kesalahpahaman. Makanya perlu diberitahukan sama ibu-ibunya. Kalau yang namanya susu berwarna kuning pertama kali keluar itu namanya kolesterol, bukan susu basi. Jadi kamu nanti buka klinik, kamu kasih kayak sama ibu-ibunya pendidikan kesehatan. Jangan sampai salah, ya kan? Ya, Bu. Kemudian produksi ASI akan semakin banyak jika diberikan sesering mungkin. Sama halnya dengan misal ibunya menyusui anaknya. Kemudian kalau dia menjadi ibu
susu yang lain, maka otomatis susu di ibu tadi akan banyak yang keluar. Kenapa? Karena sudah dipancing, ya. Kemudian pencegahan infeksi, terutama mencegah terjadinya infeksi siluran. Karena ASI tadi ini banyak konflik, ya. Di ASI ini konflik dibandingkan susu formula. Susu formula yang mau sekian juta harganya, mau sekian apa, tetap kalah saing dengan ASI. Kenapa? Memang ASI ini kan sudah diciptakan untuk manusia. Beda sama susu formula. Susu formula dari mana semua asalnya? Dari sapi, dari kambing. Nah, kan tidak mungkin yang ada pada kambing sesuai dengan kita, kan tidak mungkin kan? Nah, dari ukuran otak aja udah berbeda, apalagi dari yang lainnya kan? Nah, maka tidak akan sama kandungan susu sapi dengan kandungan susu ASI. Kemudian pendidikan kesehatan. Nah, di sini juga tenaga kesehatan, ya, bisa memberikan penyuluhan sama ibunya, memberikan Menkes, ya, misalnya apa tentang KB atau mungkin cara menyusui, ya, karena banyak ibu yang belum tahu, akhirnya apa, tidak menyusui anaknya karena salah cara menyusuinya. Jadi cara menyusui itu juga ada tekniknya, nggak sembarangan, ada tekniknya, ya. Kemudian memberikan stimulasi mental dini tumbuh kembang pada bayi. Kenapa? Ketika bayi ini disatukan sama ibunya, akan timbul rasa bayi, aku disayangi, aku dicintai ibuku, aku dilindungi ibuku. Nah, itu dia, ya. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya cubit sikit aja dia rasanya, maka mau datang mamanya. Itu dia, ada rasa melindungi, ya kan? Jadi itu terasa. Itu dia dari tujuan rawat gabu. Selanjutnya, manfaat rawat gabu. Pertama, bagi ibu ada aspek psikologi. Jadi agar ibu dan bayi akan segera terjalin proses melahirkan. Maka anda heran ya kalau misalnya bayi yang biasa disusukan ibunya itu akan mencari ibunya. Walau misalnya udah kita kasih dodot, udah kita kasih susu, dia akan tetap milih ibunya. Kenapa? Karena selain dia hilang dahaga hausnya tadi, dia merasa ada yang menyayangiku, ya. Itu dia. Kemudian dapat memberikan kesempatan pada ibu untuk belajar merawat bayinya ini, ya. Jadi kalau biasanya dia mengatakan keponakannya kan beda rasanya, beda. Kita bisa aja kalau keponakan nangis, udahlah kasih mamanya, ya kan? Kalau kita punya nabi kan bisa, ya mau nggak mau kita harus belajar gimana cara mendiamkannya. Kalau dulu kan mungkin punya kakak kamu, waktu lucu-lucu atau ketawa kita pegang-pegang. Begitu dia nangis, kasih bapaknya lah, kasih mamanya lah, cari aman kan? Nah, kalau kita ingin punya anak kan nggak mungkin kita cari aman. Mau siapa kita kasih sama neneknya kan nggak mungkin. Kita harus bertanggung jawab. Nah, maka dapat memberikan kesempatan pada ibu untuk belajar merawat bayinya. Kemudian memberikan rasa percaya. Mungkin dulu waktu kamu gendong adik kamu nangis langsung mama kamu, alah, apa ayah itu kan gitu kan? Nah, kalau kamu sudah punya anak, kamu harus percaya diri. Aku bisa mengatasi anak ini. Yang memberikan rasa percaya diri pada ibunya. Kemudian ibu dapat memberikan ASI kapan saja bayi membutuhkan, sehingga akan memberikan rasa kepuasan pada ibu bahwa ia dapat berfungsi dengan baik. Nah, tadi kita sudah bahas ASI. Sebenarnya apa sih ASI itu? ASI adalah air susu ibu, ya. Kemudian apa itu ASI eksklusif? Ayo, siapa yang tahu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah ASI saja, ASI yang tanpa dicampur dengan apapun. ASI yang diberikan sama ibu tanpa ada campuran tambahan. Jadi bayi itu hanya menerima ASI air susu ibu hanya dalam 6 bulan, ya. Nggak boleh dicampurin air putih sekalipun, nggak boleh, ya. Misalnya apa lagi, madu, sering tuh. Misalnya mama-mama, nenek-nenek kasih dulu madu, kasih dulu jeruk nipis. Sekarang sering kita kan lihat video-video, kasih dulu jeruk nipisnya, dia lihat ekspresinya, dan kita video, ya kan? Sering kan? Sering kalau kita gitu kan? Itu nggak boleh. Memang lucu kita rasa, tapi itu nggak boleh sebenarnya. Kan sering kita lihat kan, kasih dulu jeruk nipis, kasih. Dan itu kau videoin ya. Nah, itu sebenarnya salah, nggak boleh.
besok dia akan menganggap itu adalah pahit asin dan dia gak akan sentuh. Namanya bayi kan? Iya. Yang dia rasa itu trauma pertama kali, ya. Makanya timbullah ada orang yang takut ini, takut ini, takut ini. Kenapa? Itu tadi. Pernah dengar gak orang takut karet? Pernah gak? Karet loh. Tapi teman saya ada orang yang takut karet. Ada. Kenapa saya tanya bisa takut karet? Karena dulu waktu kecil dia sering diapa abangnya, dikit-dikit pakai karet nantinya waktu main. Itulah trauma. Padahal kalau dipikir-pikir karet loh. Kalau dipakasih karet dia pasti menjerit. Itu tadi trauma, ya. Maka nggak boleh. Memang kelihatannya sepele, tapi itu bisa menimbulkan trauma bagi orang. Ya makanya nggak boleh. Sering itu ibu-ibu, nenek-nenek masih percaya. Udah, kalau dia masih misalnya masih nangis terus berarti nggak kenyang. Kasih dulu itu pisang, kasih dulu itu nasi, semua dikasih. Padahal saluran pencernaan itu tidak sama kita yang dewasa, ya kan? Kita mau makan apa aja pun bisa. Mau makan gorengan yang di tengah pasar itu yang udah berlalu-lalang kendaraan itu sehat. Sehat kita yang kayak gitu-gitu sehat, ya kan? Udah jelas-jelas di tengah pasar, dilewati mobil lagi, debu-debu itu pun campur jadi satu. Tetap rasanya kan? Nah beda kalau saluran pencernaan kita tuh beda sama saluran pencernaan bayi, ya. Jangan samakan kamu bisa makan nasi, berarti bayi bisa makan nasi. Belum, tunggu dia 6 bulan. Itu pun MPASI harus dibubuhkan kan? Jangan serta-merta langsung nasi kan? Nah itu tadi setelah 6 bulan baru silakan kamu kasih apa silakan. Tapi jangan salah tuh nasi tadi pun nggak bisa langsung nasi, harus jadi bubur dulu kan gitu kan? Nggak langsung instan, nggak langsung ya. Jadi nanti kasih tempe sama ibu-ibunya, Bu. Kalau ibu sayang, boleh dikasih. Tapi nanti tunggu 6 bulan. Ya, kenapa? Dan saluran pencernaannya belum sama kita. Gak usah jauh-jauh, kulitnya aja kan beda. Kan halus, coba kulit ciuci kasar, kan? Beda kan? Dia baru pakai lotion dulu dia baru halus kan? Beda, makanya itu ibu dari kulit apalagi dari saluran pencernaan kan jelas beda kan? Nah itu dia yang harus bisa bedakan. Selanjutnya apa ini? Komponen ASI ada kolesterol, protein, lemak, vitamin, zat besi, taurin, lactobacillus, lactoferrin, gliserolin. Inilah dia komponen ASI, banyak lengkap kan? Coba kita bandingkan sama formula. Enggak ada ini, enggak ada. Nah, coba kolesterol sampai tadi kolesterol dan tadi ya. Sekarang protein. Irmayani. Apa itu protein dalam komponen ASI? Protein pada ASI umumnya terdiri dari protein buat sebanyak 60% dan kalsium 40%. Keduanya kadar tersebut perlu diseimbangkan agar dapat lebih mudah diserap tubuh dan memiliki efek pelindungan terhadap infeksi. Ya, jadi itu dia tadi fungsi dari protein ya di komponen ASI. Selanjutnya ada lemak. Lemak. Nah, siapa tadi? Nafila ya? Siapa lemak? Siapa yang tahu lemak? Novita. Novia. Lemak adalah bahan yang penting untuk mendukung proses penyerapan vitamin tertentu dan sumber utama kalori. Lemak juga yang berperan mendukung pengembangan otak, sistem saraf, dan serta retina. Ya, itu dia lemak dari komponen ASI. Selanjutnya laktosa. Siapa yang bisa tahu laktosa? Laktosa merupakan jenis karbohidrat utama yang merupakan kandungan ASI. Laktosa berperan penting sebagai sumber energi. Selain itu, laktosa juga akan diolah menjadi glukosa dan galaktosa yang berperan dalam perkembangan sistem saraf. Oke, selain itu komponen ASI ada vitamin A. Vitamin A, siapa yang tahu di komponen ASI? Ya, silakan. Vitamin A merupakan nutrisi yang penting untuk organ-organ pertumbuhan tubuh, menunjang sistem kekebalan tubuh. Konsentrasi vitamin A berkisar pada 200 IU atau internasional unit.
Ya, kemudian zat besi. Meskipun ASI mengandung sedikit zat besi 0,5 sampai 1 mg per liter, bayi yang menyusui jarang kekurangan zat besi atau anemia. Hal ini dikarenakan zat besi pada ASI yang lebih mudah diserap. Iya, zat besi ASI itu mudah diserap ya. Jadi kalau semua yang ada di komponen ASI itu mudah diserap bayi ya. Jangan heran. Bisa tadi zat besi tidak mungkin menyebabkan anemia walaupun jumlahnya sedikit ya. Apa sih anemia itu? Anemia kurang darah. Tapi kurang darah di sini bukan artinya misal ini darahnya 1000. Kamu datang ke PMI, Pak, nambah darah lah, Pak. Nah, darah saya 1000 mau jadi 2000. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya. Yang dikatakan anemia di sini apa? Kadar hemoglobinnya. Ya, kadar hemoglobinnya yang berkurang. Berapa sih HB normal dari A? HB normal berapa? 12 ya. 12 normalnya. Kalau di bawah itu baru dikatakan anemia. Ya. Kalau misalnya ibunya terkena anemia, apa dampaknya kira-kira untuk bayinya? Ibunya anemia. Apa kira-kira dampak dari anemia untuk bayinya? Masih ngurang nggak? Asia bukan kekurangan ASI. Kalau ibunya anemia, untuk kedepannya bayi yang dilahirkan nantinya akan jadi bayi BBLR. Apa BBLR? Jadi mulai sekarang ini kan kalau wanita itu memang harus mengalami yang namanya pengeluaran darah. Ya tiap bulannya pasti kan. Nah makanya setiap ketika kamu haid minum zat besi. Misalnya apa? Apa misalnya Sangobion atau tablet FE atau mau yang alami Bu, silakan makan atau minum jus brokoli. Tuh, ya. Harus kenapa? Karena kan ibaratnya perempuan lah tempat produksinya kan. Ya. Jadi harus sehat. Gimana kita mau melahirkan bayi yang sehat kalau kita sendiri aja nggak sehat? Contohnya apa? Anemia itu salah satunya. Ya. Perempuan itu sangat banyak kasusnya anemia karena pasti tiap bulannya dia mengeluarkan darah. Ya. Jadi mulai sekarang minumlah tablet FE atau Sangobion yang paling dikenal kan, atau yang mau alami tadi silakan minum jus brokoli. Ya. Kemudian ada juga komponen ASI itu taurin. Siapa yang tahu taurin? Nah, silakan Uci. Taurin adalah asam amino sulfonik yang terdapat secara alami dalam tubuh manusia. Asam amino banyak ditemukan oleh otak, mata, hati, dan otak manusia. Tidak seperti asam amino pada umumnya, taurin tidak termasuk dalam bagian penyusun protein mengatur kadar kalsium dalam sel tubuh. Ya, itu tadi ya, taurin. Selanjutnya ada komponen ASI yaitu lactobacillus. Siapa yang tahu lactobacillus? Silakan. Lactobacillus adalah genus bakteri. Ya. Gram positif anaerobik, bakteri atau mikroaerobik. Genus bakteri itu membentuk sebagian besar dari kelompok bakteri asam laktat. Dinamakan demikian karena kebanyakan protein dapat mengubah laktosa dan gula lainnya menjadi asam laktat. Oke, selanjutnya ada komponen ASI itu adalah lisozim. Siapa yang tahu lisozim? Lisozim. Rohani mana? Lisozim. Silakan Rohani. Apa itu lisozim?
yang tahu kira-kira? Dapat memecahkan dinding bakteri sekaligus mengurangi insiden karies dan maloksosin. Mengurangi karies. Apa sih karies itu? Karies dentis tadi kan? Apa itu karies dentis? Gigi berlubang, ya? Ya, Bu. Jadi Risotto itu mengurangi gigi berlubang. Jadi kalau bayi itu sering mengalami gigi berlubang, kenapa? Apalagi kalau dia itu minum susu botol, susu formula, itu pasti terjadinya karies dentis. Kenapa? Kalau di susu formula itu kan ada gulanya, ya? Ya, Bu. Otomatis dia akan menyerap gigi. Karena kalau bayi kan jarang digosok gigi kan? Jarang kan? Adapun sikat gigi dan silikon itu kan nggak 100% bisa membersihkan. Masih ada susu yang menempel-nempel itu masih. Nah, jadi ada kemungkinan bayi yang dia mendapatkan susu formula akan mengalami karies dentis. Kenapa ASI tidak? Kenapa alasannya? Kenapa ASI bayi mendapatkan ASI kecil kemungkinan mengalami lubang pada giginya? Kenapa kira-kira? Bayi mendapatkan ASI karena iya, ASI tidak ada gulanya. Kalau kalian pernah rasakan ASI itu hambar. Dibandingkan air putih masih ada rasanya. Hambar. Makanya kalau bayi sudah kena ASI, jangan dikasih susu formula lagi. Misalnya nih kan, udah cantik-cantik tiba-tiba pas di kondangan nih, nah anaknya nangis. Kan ribet ya, udah pakai baju kebaya, cantik-cantik ya kan? Kan ribet harus dibuka lagi, harusnya itu kan ribet. Udah lah, beli aja lah susunya di Indomaret, kasihkan terus. Nah ketika kamu kasih, dia nggak akan mau lagi nanti netek, nggak akan mau lagi. Kenapa? Dia sudah ada rasa, ya, ada rasa. Dibandingkan sama ASI yang hambar, ketika dia merasakan ada rasa, dia akan milih rasa itu. Sama kayak kita kan, dikasih air putih, tiba-tiba disodorin stroberi, coklat, Milo, pasti kita milih Milo kan? Jadi kalau masih kita minum air putih ada Milo kan rugi kan? Ada lagi cappuccino kan rugi kan? Sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya bayi sudah dapat ASI, agar menjadi ASI eksklusif, jangan sekali-sekali kasih susu atau kasih apapun. Kenapa? Nanti dia nggak akan mau lagi. Ya akhirnya apa? Yang ASI eksklusif tadi yang nonton gagal total. Ya, itulah. Jadi ASI eksklusif itu tidak boleh ada tambahan. Kemudian ada juga perbedaan komponen ASI dari hari ke hari. Pertama ada kolostrum, kemudian ada ASI peralihan atau transisi, dan ada air susu matang. Siapa yang tahu nih kolostrum, susu transisi dan susu matang? Hari-harinya silakan. Air susu kolostrum adalah keluar sejak pertama kali sampai hari ke-4 atau hari ke-7. Dan sedangkan air susu transisi keluar sejak hari ke-7 sampai hari ke-10 atau hari ke-10 sampai hari ke-10 atau hari ke-17. Dan air susu matang adalah air susu matang keluar setelah air susu transisi. Ya, jadi dia ada ininya, pembagiannya. Ya, ada pembagiannya. Air susu itu ada pembagiannya. Pertama kolostrum tadi yang warnanya kuning-kuning, ya. Kemudian ada air susu transisi atau peralihan. Baru ada air susu matang, ya. Ada pembagiannya. Ya, Bu. Oke, itu dia perbedaan dari ASI. Kemudian aspek fisik yaitu involusi uteri akan terjadi dengan baik karena dengan menyusui akan terjadinya kontraksi rahim yang baik. Apa itu involusi uteri? Involusi uteri adalah kembalinya rahim, ya, kembalinya rahim seperti semula. Ya. Jadi dulu kalau misalnya hamil kan besar. Nah setelah persalinan terjadi involusi uteri, terjadi kembalinya rahim
atau sehingga kembali seperti normal. Involusi terbagi menjadi 6, yaitu bayi lahir dengan TPU setinggi pusat dengan berat 1000 gram dan urin lahir TPU-nya 2 jari di bawah pusat beratnya 750 gram. 1 minggu, involusi 1 minggu TPU-nya pertengahan pusat simfisis dengan berat 500 gram dan involusi 2 minggu TPU-nya tidak teraba dengan berat 350 gram dan involusi 6 minggu TPU-nya bertambah kecil atau sebesar beratnya 50 gram. Involusi 8 minggu TPU-nya normal dengan berat 30 gram. Ya, jadi involusi uteri tadi kan mengembalinya ya. Jadi TF itu kan tahu ya, tinggi uteri ya. Nah, kemudian aspek fisik lainnya Pak, ibu dapat merawat sendiri bayinya sehingga dapat mempercepat mobilisasi. Jadi ibunya kalau misalnya dibuat rawat gabung, otomatis ibunya akan bergerak. Kalau misalnya ibunya cepat bergerak, ya, maka cepat sembuhnya. Ya, kalau ibunya malas, maka nanti bukan cepat sembuh. Ya, jadi perlu ibunya melakukan mobilisasi. Itu dia aspek fisiknya. Selanjutnya, bagi bayi. Pertama ada aspek psikologis, yaitu sentuhan badan antara ibu dan bayi. Kita lihat skin-to-skinnya, dia dapat mempengaruhi perkembangan psikologis bayi. Kemudian bayi akan mendapatkan rasa aman dan terlindungi. Ini tadi ya, ketika ada rasa sentuhan, sama kayak kita kan, maka ada rasa si bayi percaya diri, ya. Percaya dia bahwa dia dibutuhkan, disayangi, dilindungi, ya. Itulah yang dirasakan bayi ketika terjadinya skin to skin. Kemudian aspek fisik, pertama bayi mendapatkan kolostrum. Kemudian bayi segera mendapatkan makanan sesuai pertumbuhannya. Selanjutnya kemungkinan terjadi infeksi nosopenia pada kecil. Kemudian bahaya aspirasi akibat susu botol dapat berkurang. Kemudian penyakit sariawan pada bayi dapat dihindari ataupun berkurang ya. Alergi terhadap susu botol berkurang. Nah ini dia. Kalau misalnya tadi bayi mendapatkan susu formula, otomatis ini akan dirasakan. Pertama apa? Bahaya aspirasi. Ada udara di dalam botolnya. Kalau ASI kan nggak mungkin ada udara kan? Nah, maka kalau di susu botol pasti merasakan ada aspirasi, ada udara. Ya. Kemudian penyakit sariawan, ya, pada bayi dapat dihindari. Sering yang mendapatkan susu formula pasti mengalami sariawan karena kandungan tadi susu formula tadi ya. Kemudian alergi, karena ada juga orang yang alergi terhadap susu. Tapi nggak pernah kita dengar bayi alergi sama ASI, nggak pernah kan? Kenapa? ASI tadi itu lahir sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya nih, kamu pesan, misalnya apa? Oh, mie balap pakai udang, maka yang keluar itu. Gak akan mungkin yang keluar lain. Sama dengan kayak gitu. Misal bayinya kurang bulan, maka otomatis air susu itu akan memenuhi kebutuhan bayi tadi, ya. Jadi apa yang keluar, maka ASI sudah menyiapkan. Kemudian bagi keluarga, pertama ada aspek psikologis, di mana rawat basuh memberikan peluang bagi keluarga untuk memberikan support pada ibu untuk kembali ASI. Kemudian aspek ekonomi, lama perawatan lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Iya, karena ibunya cepat pulih, jadi ibunya nggak perlu lama-lama di situ, ya. Akhirnya Pak menghemat. Misal rumah sakit aja lah per hari berapa? Nggak kemana kan 200 kan? Nah, kalau misalnya ibunya sampai 10 hari di situ dapat berapa juta? 2 juta. Itu masih sewa kamarnya, belum nerima obatnya kan? Nah, kalau misalnya ibunya cepat bergerak tadi kan mobilisasi, nah otomatis ibunya cepat sehat. Jadi yang misalnya dia 10 hari jadi cuma 5 hari, ya kan? Menghemat, itu termasuk aspek ekonomi.
ekonomi. Kemudian dari petugas, pertama psikologis yaitu bayi jarang menangis. Karena apa? Karena kalau misalnya menangis langsung di dekat ibunya, ya kan, jadi otomatis bayinya jarang menangis. Kemudian si pekerja perawatan apa? Tenang ya, tidak terganggu. Kemudian aspek fisik, pekerjaan petugas akan berkurang karena sebagai dasar tugasnya diambil oleh ibu. Kemudian ada pula sasaran dan syarat rawat gabung. Pertama, sasaran dan syarat rawat gabung ialah bayi lahir spontan. Ya, bayi itu lahir spontan, tidak sesio, tidak sesar. Ya, jadi dia harus spontan dengan persentase kepala ataupun bokong. Tidak boleh yang lain, misalnya lintang, itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena butuh dia yang lain, misalnya perawatan yang khusus ya. Maka harus dia spontan dengan presentasi kepala ataupun bokong. Kemudian jika lahir dengan tindakan, maka rawat gabung tidak dapat dilakukan ketika dia cukup umur. Misal tadi bayinya 7 bulan, dia harus masuk ke apa? Kalau bayi kurang bulan, inkubator ya, harus masuk inkubator dulu. Udah kira-kira normal, berat badannya normal, semuanya kita lihat normal, atau Apgar score-nya normal, nah baru kita bisa rawat gabungkan. Kalau misalnya dia tadi kurang bulan, kemudian ada cacat, kemudian misalnya bayinya tadi begitu lahir sesak, nggak nangis, wajahnya biru, badannya biru, nah itu belum bisa kita lakukan rawat gabung. Kita harus cek dulu ini, ya, harus kita rawat dulu bayi sampai dia benar-benar normal. Kemudian bayi yang lahir dengan anestesi umum, rawat gabung dilakukan setelah ibu dan bayi sadar. Misalnya ibunya mendapatkan anestesia, tunggu ibunya sadar dulu, kan nggak mungkin ibunya lagi pingsan kamu kasih kan? Nah, tunggu dia sadar dulu. Kan pengaruh obat itu kan ada waktunya, karena kita tunggu dulu sampai waktunya habis. Ibunya sadar dari anestesia baru kita kasih bayinya. Kemudian bayi tidak asfiksia 5 menit pertama, yaitu nilai Apgar-nya minimal 7. Nilai Apgar score-nya minimal 7. Apa sih Apgar score ini? Siapa yang tahu? Silahkan. Apgar score yaitu pemeriksaan fisik bayi yang dilakukan pada menit pertama dan kelima saat bayi lahir. Ya. Nilainya berapa? Normalnya 7 sampai 10, Bu. Yang dikatakan sesak 4 sampai 6, kemudian sesak berat 0 sampai 3. Nah, itu yang nilai Apgar score-nya. Jadi bidan, ketika bayi baru lahir, kita harus cek Apgar score-nya. Begitu dia lahir, kita lihat ini berapa ini nilainya. Kalau kita lihat, oh 7 berarti masih normal kan? Tapi kalau sudah 4, 5, kita harus waspada, ya kan? Misal nih kita bayinya lahir, kita lihat enggak nangis, kan kita tanda-tanya kenapa ini bayi, ya kan? Kemudian badannya agak kebiru-biruan, coba pertama dipisah dulu, atau kakinya diselentik dulu. Pelan ya nyelentiknya ya, bukan kamu kayak nyelentik kawan kamu ya, pelan. Namanya bayi kan, diselentik dulu. Nah, kalau dia nangis, alhamdulillah. Kalau bayi nangis, kamu jangan takut. Itu artinya apa? Jantungnya bekerja. Kita malah lebih takut ketika bayi nggak nangis ya. Iya Bu. Kenapa? Berarti jantungnya nggak bekerja. Hati-hati loh. Jadi kalau bayi baru lahir itu, kalau dia menangis kita harus bersyukur. Ya. Kemudian berat badan 2000 sampai 2500 gram atau lebih. Umur kehamilan di atas 37 minggu ya, 37 minggu atau di atasnya. Kemudian tidak terdapat tanda-tanda infeksi intrapartum dan bayi serta ibu juga sehat. Itu dia sasaran dan syarat dari rawat gabung. Nah, ini syarat rawat gabung ideal. Pertama, bayi, yaitu ranjang bayi tersendiri yang mudah terjangkau dan dilihat oleh ibu. Jadi ada ya ranjang bayi khusus ya. Bukan ibu dan bayi langsung disatukan tempat tidur, tidak. Ada tempat yang khusus, ibunya di tempat tidur, bayinya di kotaknya, kan ada kan? Kemudian ukurannya berapa? Ukurannya 40 kali 50 meter. Kemudian ibunya itu ukuran tempat tidurnya adalah 90 kali 200 cm dan tinggi 30 cm. Kemudian ruangan itu adalah satu tempat
Jadi misalnya ibunya nggak nanya sama kita, tapi ibunya udah bisa baca. Atau mungkin kita lupa nyampaikannya, terlalu sibuk kan? Ibu bedanya terlalu sibuk. Akhirnya kalau kita tempel-tempelin, ibunya kan walaupun nggak bertanya sama kita, dia tahu. Oh gitu kan? Nah, kemudian pas tugasnya itu harus 1:6 ya, dan mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam merawat gabung. Selanjutnya ada kontraindikasi, yaitu di mana ibu dengan penyakit jantung derajat 3, ibu pasca eklamasi atau ibunya kejang ya, eklamasi terjadinya kejang. Kemudian ibu dengan penyakit infeksi lain, yaitu infeksi akut, TBC, hepatitis, HIV, sitomegalovirus, herpes simplex, dan karsinoma payudara. Selanjutnya bayi kejang, bayi sakit berat pada jantung, bayi pengawasan teknis, bayi dengan jasa bawaan berkoordinasi. Jadi yang begini-begini itu nggak bisa dilakukan rawat gabung, ya? Tidak bisa, ya? Dia harus melakukan ini perawatan intensif dulu. Kemudian ada juga keuntungan dari dan kerugian dari rawat gabung. Pertama, keuntungannya itu menggalakkan gabungan ASI. Dan kemudian kontraindikasi dengan lebih berat. Ibu segera dapat mendapatkan dan yang mendapat. Karena tadi dekat ya antara ibu dan petugas itu kan dekat kamarnya, maka ibu bisa menyampaikan atau melaporkan. Ya, kemudian ibu dapat belajar bayi, mengulangi berat dan lagi pada lidah. Kemudian membagikan biaya dengan yang besar dalam merawat bayi. Berkurangnya biaya siswa, mengurangi beban perawatan dalam pengawasan. Itu tadi keuntungannya. Sekarang tambah kerugiannya, yaitu kalau ibu kenapa bayinya ibunya langsung di situ ya? Ya itu kan wajar, memang sudah tugas ibu seperti itu ya. Iya Bu. Kemudian dapat terjadi kesalahan dalam pemberian makanan karena pengaruh orang lain. Ini biasanya neneknya, opungnya, atomnya ini sering gini kan? Iya. Udah kasih aja tuh. Iya. Biar nggak nangis, bersifat kenyang, bersifat tidur, biar bisa kok tidur. Iya, anak orang nangis, tadi itu nggak kenyang itu, kasih dia terus pisang itu. Sudah sendiri kasih, biar kok tidur. Kasih aku dari semalam kok begadang kan? Nah, udahlah. Pisang tuh boleh? Nggak boleh. Mana ada pisang? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang dikatakan ASI itu benar-benar asinya aja. Nggak ada campuran apapun. Setelah 6 bulan silahkan. Nah, di situ setelah 6 bulan pencernaannya sudah bisa mencerna. Kalau tadi di bawah 6 bulan itu belum bisa pencernaan ya. Kemudian bayi bisa mendapatkan infeksi dari pengunjung. Nah ini hati-hati, terkadang kita nggak tahu kan pokoknya antornya tak dari mana, dari ladang, dari mana-mana, ya kan? Belum cuci tangan, tiba-tiba main perlu bayi aja, itu nggak boleh kan? Nggak boleh, harus tetap cuci tangan. Apalagi bayi sangat sensitif sekali, ya. Jadi benar-benar hati-hati, nggak bisa langsung kayak kamu ya kalau misalnya di perut ya biasa aja. Nah bayi kan enggak, harus benar-benar itu tangan kita bersih, pakaian kita bersih, ya. Kemudian pada pelaksanaan ada hambatan teknis ataupun fasilitas. Ada juga model dari ruangan rawat gabung. Yang pertama model satu kamar dengan 1 ibu dan anaknya sampai seorang ibu dalam 1 kamar dengan bayi. Kemudian yang kedua beberapa ibu dalam 1 kamar dan bayi dipisahkan dalam 1 ruangan saja yang bersaudara. Ini sering biasa di rumah sakit pakai ibu 2 ya, di mana ibu-ibu terus nanti ada khusus ruang bayi, ya kan? Kemudian bayi ketiga bayi di tempat tidur yang letaknya di samping ibu. Jadi ada 3 model. Kalian kalau mau pakai ini silahkan mau pakai model yang mana. Tapi
Tujuannya adalah A. Keluarga merasa senang, B. Mempermudah penggunaan ASI, C. Memperingat kerja bidan, D. Bidan bisa fokus pada pasien lain. Apa kira-kira jawabannya dari nomor 1? Ibu B ya? Ibu. Ya, mempermudah penggunaan ASI. Soal kedua, manfaat bayi dirawat bersama ibunya adalah ibu dapat merawat bayinya dan mempercepat mobilisasi. Hal ini termasuk aspek psikologis ya, aspek psikologis. Kemudian yang ketiga, sasaran bayi rawat gabung adalah A. Bayi lahir spontan belakang kepala atau letak bokong, B. Bayi lahir tidak setelah refleks baik, C. Bayi lahir tidak dapat setelah refleks baik, dan D. Bayi lahir akan skor 6 sampai 7. Maka jawabannya adalah A. Ya, bayi lahir spontan belakang kepala atau letak bokong. Kemudian yang keempat ada kontraindikasi rawat gabung adalah A. Bayi menangis terus menerus, B. Bayi dengan perawatan intensif, C. Bayi dengan cacat bawaan, dan D. Bayi sulit tidur. Mana jawabannya? B. Kontraindikasi ya, B. Bayi dengan perawatan intensif. Kemudian kelima, keuntungan rawat gabung adalah A. Ibu dapat melihat bayi, B. Ibu bisa sering melaporkan keadaan bayi, C. berkurangnya infeksi silang, dan D. Ibu senang bersama bayi. C. Berkurangnya infeksi silang. Ya, berkurangnya infeksi silang. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kita lanjut lagi pertemuan berikutnya.